Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yulia Feriska dengan NIM 14014217176 akan mempresentasikan materi tentang suhu dan kalor. Untuk yang pertama, suhu. Suhu adalah derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan skala tertentu dengan menggunakan termometer. Nah, satuan suhu yang biasa digunakan adalah derajat Celcius, sedangkan di Inggris beberapa negara lainnya dinyatakan dengan derajat Fahrenheit. Suhu juga bisa diartikan sebagai suatu sifat fisika dari suatu benda yang menggambarkan energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul-molekul. Dengan suhu, manusia dapat mengetahui dan mengembangkan suatu informasi, dan suhu diukur untuk digunakan di banyak kebutuhan seperti pertanian, farmasi, klimatologi, dan geofisika. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Nah, untuk termometernya sendiri merupakan alat pengukur suhu yang ditemukan oleh Galileo Galilei. Nah, begitu seperti di gambar ini, skala termometer biasanya negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Nah, untuk yang di gambar ini adalah contoh termometer air raksa. Yang selanjutnya ada skala suhu. Skala suhu ini ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Untuk Celcius sendiri adalah suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat. Nah, kemudian untuk Fahrenheit sendiri adalah salah satu skala suhu selain Celcius dan Kelvin. Nah, nama Fahrenheit diambil dari ilmuwan Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit. Nah, dalam skala ini titik beku air adalah 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air adalah 212 derajat Fahrenheit. Untuk Reaumurnya sendiri merupakan skala temperatur yang dinamai menurut Reine Antoine Verschout de Reaumur yang pertama mengusulkannya pada 1731. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius, hampir sama dengan 0 derajat Reaumur, maksudnya hampir sama dengan derajat Celcius, sementara titik didih airnya yang 80 derajat Reaumur. Jadi 1 derajat Reaumur sama dengan 1,25 derajat Celcius atau 274,25 Kelvin. Untuk Kelvinnya sendiri adalah skala suhu di mana 0 absolut didefinisikan sebagai 0 K. Satuan Kelvin didefinisikan oleh dua fakta. 0 Kelvin adalah 0 absolut dan 1 Kelvin adalah pecahan 1 per 273,16 dari suhu termodinamika triple point air 0,01 derajat Celcius. Selanjutnya ada untuk ini beberapa penemu-penemu dan ada juga rumus-rumus Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Yang selanjutnya ada dampak perubahan suhu. Biasanya kaca jendela retak ketika panas. Nah, maka dari itu bingkai dari kaca sedikit diberi jarak. Untuk rel kereta api sendiri biasanya melengkung saat cuaca panas terik. Maka dari itu sambungan rel kereta diberi celah. Untuk kawat telepon sendiri bisa putus ketika suhu dingin. Maka dari itu kabel listrik di jalan-jalan itu dibuat agak kendur. Kemudian kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. Secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Kalor dibagi menjadi dua, yaitu kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dan kalor yang digunakan untuk mengubah wujud atau kalor laten. Dari hasil percobaan yang sering dilakukan, besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda bergantung pada 3 faktor, yaitu massa zat, jenis zat atau kalor jenis, dan juga perubahan suhu. Sehingga untuk
secara matematisnya, rumusnya yaitu Q atau kalori yang dibutuhkan sama dengan M kali C atau massa benda kali kalor jenis. Untuk selanjutnya, kalor pada perubahan wujud zat ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mencair yaitu perubahan wujud zat dari zat padat menjadi air. Untuk membeku sendiri dari air menjadi padat, menguap sendiri dari zat cair menjadi zat gas. Untuk mengembun sendiri merupakan gas, bentuk gas menjadi cair. Dan selanjutnya menyublim adalah zat padat menjadi gas. Untuk mengkristal sendiri yaitu biasanya adalah zat gas menjadi padat. Yang selanjutnya ada asas Black. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Asas Black menjabarkan bahwa apabila ada dua buah benda yang berbeda yang dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian yang kedua, benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan yang menerima adalah yang bersuhu rendah. Yang ketiga, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas, sementara benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Bunyi asas Black sendiri yaitu pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepaskan oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Yang terakhir ada perpindahan kalor, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi sendiri perpindahan kalor secara di mana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam suatu medium. Kemudian untuk konveksi, perpindahan panas karena adanya gerakan atau aliran percampuran dari bagian panas ke bagian yang dingin. Untuk radiasi sendiri, proses di mana panas mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah bila benda-benda itu terpisah di dalam ruangan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.